Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Mari sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, terutama teman-teman yang di pedalaman Jerman, ya. Semoga Allah selalu jaga, semoga kalbunya tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya, senang, susah, bahagia, tidak bahagia, yang penting kita selalu memandang bahwa ini benar-benar diatur dengan apik, dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kajian ini, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita untuk menerima nama-namanya atau pengetahuan mengenainya. Al-Fatihah. Ya kenapa terakhir kita nama yang mana Pak Giri, Pak Anas? Terakhir Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid Al-Basit. Ya. Baik. Ya, Al-Qabid Al-Basit ini nama masih seirama nanti dengan nama yang akan kita baca setelah ini, yaitu Al-Khafid Ar-Rafi'. Al-Khafid secara harfiah dari kata khafat. Khafat itu rendah, khafid yang merendahkan. Rafi' dari kata rafa'a berarti tinggi, rafi' berarti meninggikan. Yang maha tinggi, saya juga begitu, atau yang maha meninggikan. Kalau dua nama ini digabung, maka al-khafid adalah, kata Imam Ghazali, alladhi yukhfidul kuffar bil ishfaq, yang merendahkan orang-orang kafir dengan isqa, ya, dengan kesengsaraan batin, ya, kesengsaraan batin, wa yarfa'ul mu'minina bil is'ad, dan mengangkat orang-orang beriman dengan kebahagiaan batin. Begitu juga isqa dapat diartikan yang merendahkan orang kafir dengan kesengsaraan di akhirat dan mengangkat orang-orang beriman dengan kebahagiaan masuk surga di akhirat. Itu salah satu nama yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ada juga makna lainnya. Yarfa' awliya'ahu bit-taqrib wa yukhfidu a'da'ahu bil-ib'ad. Yang Allah angkat derajat para walinya dengan kedekatan, dan sebaliknya Allah hinakan musuh-musuhnya dengan kejauhan. Allah jauhkan. Maka وَمَنْ رَفَعَ مُشَاهَدَتَهُ عَنِ الْمَحْسُوسَاتِ وَالْمُتَخَيِّلَاتِ وَإِرَادَتُهُ عَنِ الذَّمِيمِ الشَّهَوَاتِ فَقَدْ رَفَعَ إِلَى أُفُقِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ. Siapa yang pandangannya itu tidak lagi terbatas kepada pandangan fisik, pandangan empirik, materi, dia sudah mulai memandang yang metafisik, memandang yang tadinya tidak hanya kuantitas, tapi mulai kepada kualitas. Tidak hanya memandang kepada penampakan zahir, tapi mulai menyentuh rasa yang batin. Maka orang-orang ini diangkat Allah ila ufukil malaikah. Puasa diangkat orang ini dari puasa lapar dan haus yang sifatnya fisik kepada puasa anggota tubuh dari dosa. Lalu diangkat lagi dari dosa anggota tubuh menjadi diangkat kepada kenaikan ruhani dari mengikuti sisi hewani dalam diri kita menjadi kemudian mengikuti terahnya sendiri. Ruhani itu hembusan dari Allah, maka dia hendak kembali ke sisi Allah yang maha tinggi. Kita sebut maha tinggi bukanlah maha tinggi secara jisim, secara benda, ya. Sebaliknya, orang yang memandang itu qasara minal mahsusat. Yang memandang itu terhambat oleh pandangan-pandangan fisik, melihatnya dari pandangan fisik, dari kejayaan fisik, kesuksesan materi,
Maka orang ini, seperti penjelasan Imam Ghazali, dia justru turun dari sisi rohaninya, turun kepada sisi syahwat yang merupakan al-bahimiyah, ya. Wa himmatuhu ala ma yusyariku fihi al-bahaim. Maka orang ini kalau punya semangat, punya tujuan hidup itu mirip-mirip dengan hewan ternak, begitu kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena dia hidup itu untuk makan, bukan makan itu untuk hidup. Karena dia hidup itu untuk makan, maka apapun caranya, yang penting bisa bertahan hidup. Halal, haram, itu dihantam. Orang-orang begini khafid. Allah Ta'ala akan rendahkan dia. Faqad khafadahu ila asfalis safilin, maka orang-orang ini Allah jatuhkan kepada derajat yang paling rendah. Wa la yaf'al dzalika illallah. Kemampuan mengangkat itu tentu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat itu, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, itu ada nikmat yang zahir, batinnya adalah nikmat rafi', nikmat diangkat. Tapi ada yang nikmat itu zahirnya seperti diangkat, tapi batinnya seperti dilempar. Kita sebut istidraj. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa jadi mengangkat seseorang secara fisik, tapi Allah banting dia secara batin. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Inilah yang terjadi dulu pada kafir Quraisy. Mereka sukses secara zahir, tapi Allah jatuhkan mereka secara batin. Nanti akan ada saatnya, ya, semuanya orang beriman itu yang tinggi di sisi Allah juga tinggi dalam persoalan materi. Tapi kapan waktunya, kita tunggu dari perjuangan orang-orang di akhir zaman ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau seseorang sudah masuk nur al-khafid, ar-rafi' ke dalam dirinya, apa yang terjadi pada dirinya? Maka orang ini akan menyamakan frekuensi dirinya dengan Allah. Maka dia akan meninggikan yang Allah tinggikan. Dia akan merendahkan yang Allah rendahkan. Di dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu, ma'rifat, beberapa derajat. Maka orang ini akan menghormati orang beriman, berilmu, meskipun secara fisik, secara materi tidak sukses. Tapi mereka respect kepada orang seperti ini. Ya. Bahkan kita melihat kisah Sayyidina Adam. Sayyidina Adam itu tercipta dari tanah. Allah lebih dahulu lah yang menciptakan api daripada tanah. Dan malaikat itu dari cahaya, Azazil yang kemudian jadi iblis itu dari api, itu ibadahnya lebih banyak daripada Nabi Adam. Tapi ketika Allah allama Adam al-asma'a kullaha, Allah kasih ilmu kepada Nabi Adam, maka Allah angkat statusnya. Seharusnya malaikat itu yang jadi guru sesama malaikat, tapi malah Allah mengangkat, mengeskakan kepada Sayyidina Adam, ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Hai Adam, engkau ajarkan, engkau kasih tahu mereka nama-nama yang aku ajarkan. Inilah profesor pertama di kalangan manusia yang mengajar malaikat. Maka teman-teman, ciri-ciri orang yang diangkat oleh Allah adalah orang itu dimudahkan mengenal Allah. Orang itu dimudahkan mendapatkan ilmu tentang Allah. Itu ciri-ciri orang setelah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita termasuk itu? Semoga kita termasuk, karena Allah mudahkan kita walaupun jauh begini, ngaji nama-namanya, mempelajari sifat-sifatnya yang maha indah. Nanti tingkatan kita di sana, Bapak, Saudara, sahabat dimuliakan Allah, itu seberapa banyak pengenalan kita terhadap nama-nama Allah. Berapa banyak nama yang saya kenal, yang tersimpan dalam diri saya ini, maka segitulah tingkatan saya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di surga, Bapak Ibu, jazaa'an bima kanu ya'malun.
sebatas apa yang kita kerjakan, itulah balasan. Tapi makom kedekatan di sisi Allah itu berdasarkan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak usah jauh-jauh. Allah memberikan permisalan. Walillahil masalul a'la, ya. Allah mempunyai permisalan yang luhur. Coba lihat, kita mungkin pernah bertamu kepada seseorang, orangnya kita muliakan. Tiba-tiba ada orang baru datang, bajunya mungkin tidak terlalu bagus, sebagus baju kita pakai, ngomongnya mungkin tidak seilmiah kita ngomong, tapi tiba-tiba tuan rumah itu manggil dia dan kemudian memberi tempat duduk di sampingnya. Kenapa ini terjadi? Mungkin orang ini salah satu orang yang paling kenal si tuan rumah. Inilah kemudian yang membuat orang yang hadir ini menjadi cemburu, iri, tapi irinya positif. Nanti juga akan terjadi, dan inilah yang pernah saya katakan sebelumnya, yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Ada sekelompok orang yang para nabi, para wali, para syuhada itu ghibtah, iri positif kepada mereka. Kok bisa ya orang ini dekat? Lalu Allah kemudian menjawab, mereka adalah al-mutahabuna fiyya. Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan cinta. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala bukan lagi sekedar mengenal namanya, tapi juga mengenal sifat, bahkan merasakan zatnya. Nah, itu mereka nanti yang akan dicemburui. Tapi Bapak Saudara Allah, ikhwanahufillah, ada nama-nama ini saja di qalbu. Ini sudah membuat ruhani kita girang. Ya kalau nanti masuk ke dalam alam kubur mungkin jadi Pak Lurahnya kali ya. Jadi pemimpin lah nanti di komunitas para arwah. Karena ruh-ruh yang meninggal itu rata-rata paling cuma mengenal nama Allah, Rahman Rahim, tidak sampai ke Khafid, Rafi, tidak sampai ke sana. Dalam hadis yang kita baca ya, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berkata kepada malaikat itu hendak menyiksa seorang hamba, hendak membawa hamba ini ke neraka. Apa kata Allah? Bedah jantungnya, bedah dadanya, lihat di dalam dadanya apa yang ada di dalam. Ternyata di dalam kolbu orang ini ada nama Allah, jantungnya menyebut nama Allah. Jadi ini nama sudah mendarah daging dalam jantungnya, meskipun secara zahir dia tidak banyak beramal. Maka Allah kemudian mengatakan, ambil jantung itu yang menyebut namaku itu, timbang dengan semua dosa-dosa. Dalam hadis itu dikatakan bahwa dosa orang ini sepanjang membantah-membantah. Apa yang terjadi? Nama Allah ini lebih berat daripada semua dosa. Barulah kita faham makna dalam surat Al-Ahzab itu, waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar. Ya, itu lebih berat. Ya. Besar ini bisa diartikan berat. Contohnya, ayat tentang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Lakabiratun. Sungguh salat itu berat. Sungguh salat itu kabirah. Besar, tapi diartikan berat. Maka waladzikrullahi akbar. Saya boleh menerjemahkannya, sungguh menyebut nama Allah itu berat. Jadi jika ingin kolbu kita berat, berkualitas, kolbu kita ini bercahaya, kolbu ini kemudian jika ditimbang oleh Allah Ta'ala, nanti beratnya melewati beratnya langit dan bumi. Bagaimana caranya? Sebut nama Allah dalam kolbu. Maka zikir kolbu, zikir khafi, itu sangat afdal sekali. Benarlah satu athar yang menyebutkan khairul dzikr ma khafi. Sebaik-baik zikir itu yang disembunyikan di dalam qalb. Betul, zikir lisan itu juga afdal, tapi zikir khafi lebih afdal lagi. Maka sahabat-sahabat, teman-teman kan Allah, kalau qalbu sudah terisi nama Allah, maka Allah akan rafi', Allah akan mengangkatnya. Nah, lalu Allah membuang dunia dari dirinya, dari kolbunya. Tapi dunia akan mendatangi. Ya. Dunia datang mengejarnya, dia nggak tertarik sama dunia. Jadi inilah yang disebut dengan kolbun zahidun.
qalbu yang zahid. Jadi cara ringkas menjadi zuhud bukan kita membuang harta. Cara ringkas jadi zuhud, masukkan nama Allah dalam qalbu, cintai Allah, jangan cintai selain Allah. Maka nanti muncullah zuhud yang hakiki. Jadi zuhud ini berlapis-lapis, ada zuhud dari materi, ada zuhud dari kenikmatan alam kubur, ada zuhud dari kenikmatan akhirat, ya. Ada zuhud yang hakiki. Apa itu? Az-zuhdu fi ma siwallah. Zuhudnya zuhud. Ini boleh disebut az-zuhdu fi zuhdi. Zuhud dalam kezuhudan. Ya, hari ini agak lucu karena anak saya, kami telat sahur, ya. Jam 5 baru bangun karena saya tidurnya jam 2. Agak biasanya tetap bangun, tapi hari ini nggak tahu karena mungkin kelelahan dari luar. Anak kita janjiin sesuatu. Jadi anak saya janjiin kasih reward. Kalau kamu full puasanya nanti dikasih hadiah A. Hari ini tidak puasa, tidak sahur, maka dia kemudian nangis. Kita kira dia menangis karena takut kelaparan dan takut haus. Tapi apa yang ditakutkan? Dia nangis dan mengatakan, nanti hadiahnya nggak dapat dong. Jadi nangis itu menangisi, hadiahnya nggak dia dapat. Inilah tauhidnya sibyan, tauhidnya anak-anak. Sayangnya tauhid anak-anak ini tidak berubah ketika tubuh sudah nggak anak-anak. Maka banyaklah hari ini orang-orang sudah berumur 30, 40, 50, 60, tapi masih kayak anak-anak, belum dewasa. Kalau reward kurang dari Allah atau dari orang sekitarnya, dia kemudian sedih. Nah, maka saya malam ini mengajak, ayo puasa, bukan lagi tauhid anak kecil. Tauhid orang-orang yang sudah mulai dewasa, yang disebut oleh Imam Ghazali, tauhidul khawas. Tauhidul khawas adalah dia beribadah hanya karena ingin diridhai oleh Allah. Dia beribadah hanya karena ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang maha dekat, yang maha kekasih itu nyuruh puasa, maka kita puasa. Kalau Allah nggak suruh puasa, kita nggak perlu puasa. Jadi bukan karena surganya, bukan karena nerakanya. Surga neraka itu pasti dapat kalau kita sudah dekat kepada yang punya surga, yang punya neraka. Maka sahabat-sahabat bukan Allah, pendek cerita, Al-Khafid Ar-Rafi' secara zahir sudah disebutkan oleh Imam Ghazali, secara batinnya, qalbu yang menyebut nama Allah, Allah akan angkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh kami angkat namamu. Rafa'na, kami angkat engkau penyebutan nama. Maka pintu orang bisa kemudian menaik adalah pintu Rasulullah. Dan Rasulullah itu di dalam pintunya itu ada kunci-kuncian. Kunciannya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, sahabat-sahabat, maka Allah kita lanjut dua nama berikut. Ini berpasangan semuanya. Al-Khafid Ar-Rafi', sekarang Al-Mu'izz Al-Mudhil. Al-Mu'izz dari kata azza, ya, satu akar kata juga dengan izzah, bisa berarti keperkasaan, yang membuat seseorang perkasa, kuat. Mu'izz, yang maha membuat orang kuat. Yang dalam surat Ali Imran itu dikatakan tu'til mulka man tasha, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Begitu di ujung ayat. Engkaulah yang menguatkan siapapun yang engkau mau, dan engkaulah yang menghinakan, melemahkan siapapun yang engkau mau. Maka bapak-bapak, sahabat yang makan Allah, Al-Mu'izz Al-Hakiki, yang dapat mengangkat secara hakiki itu cuma Allah. Jadi walaupun dibuat survei, dibuat ini dan itu, dikasih misalnya kata-kata penguat dari siapa saja, endorse, ya. Tapi kalau Allah tidak mau mengangkat, tidak bisa. Ya, Allah itu jika ingin membuat seseorang populer,
Allah populerkan dia walaupun semua orang menginginkan dia tidak populer. Sebaliknya, Allah Ta'ala ya, muzil, lemahkan seseorang, Allah sembunyikan seseorang, ya. Walaupun banyak orang ingin buat dia terkenal, maka bolak-balik di situ aja, mu'iz, mudil. Jadi banyak juga kawan kita yang pengen kemudian masyhur, tapi nggak masyhur-masyhur. Ada juga di antara kawan kita nggak pengen masyhur, Allah buat dia masyhur. Maka kita bukanlah hamba kemasyhuran atau hamba bersembunyi dalam kesendirian. Kita hanya hamba Allah az-zahir al-batin. Hamba Allah yang memasyhurkan, hamba Allah yang menyembunyikan. Nah, maka jangan sekutukan Allah dengan popularitas, jangan sekutukan Allah dengan bersembunyi. Ya, serahkan saja kepada Allah. Ya. Insya'a asharana wa insya'a akhfana. Jika Allah mau, Allah sembunyikan. Jika Allah mau, Allah tampilkan. Jika Allah mau, Allah izzahkan, Allah kuatkan, Allah mapankan. Jika Allah mau, Allah akan muzil, Allah akan melemahkannya. Apa kata Imam Ghazali? Huwallazi yu'til mulka man yasha wa yasribuhu mimman yasha. Al-Mu'izz dan Muzil itu adalah Allah yang secara mutlak memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dia kehendaki dan mencabutnya dari siapa saja yang dia kehendaki. Baik, ini bisa secara zahir, bisa secara batin. Baik kekuasaan zahir, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati. Begitu juga kekuasaan batin, itu jadi wali, jadi kekasih Allah. Wal mulkul haqiqi nama huwa fil khalas min dhillil haja wa qahri syahwa wa wasmatil jahal. Kekuasaan hakiki itu adalah keterbebasan diri kita dari hajat-hajat, dari syahwat-syahwat, dari kejahilan-kejahilan. Nah, itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali kekuasaan yang batin, kekuasaan yang ruhani. Faman rafa'a al-hijab, faman rufi'a al-hijabu an qalbi hatta syahada jamal hadratihi wa razaqahu al-qana'ah hatta istaghna bi an khalqihi wa abna bil quwwat ayyid hatta istawla bi ala sifati nafsi faqad azzahu wa atahu al-mulk. Maka sahabat-sahabat yang Allah, siapakah yang benar-benar Allah berikan kekuasaan? Itu bukan presiden, bukan raja, bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, bukan menteri. Lalu siapa? Orang yang Allah angkat hijab dari kalbunya, lalu dia menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kuatkan dirinya dengan sifat-sifat Allah taala, lalu Allah berikanlah kebebasan mutlak kepadanya dengan kekuasaan Allah itu, sehingga bisa mengatur syahwatnya sendiri, bukan diatur syahwatnya. Nah, orang-orang begini, kata Imam Ghazali, inilah raja hakiki. Lalu beliau nyindir kita semua, ya. وَمَنْ مَدَّ عَيْنَهُ لِلْخَلْقِ حَتَّى احْتَاجَ عَلَيْهِمْ وَسَلَطَ عَلَيْهِ الْحِرْصَ حَتَّى لَمْ يَقْنَعْ بِالْكِفَايَةِ, ya. Faqad adallahu wa salabahu al-mulk hatta agtarra bihi. Siapa yang memandang makhluk lalu berhajat, berminat kepada mereka atau berhajat kepada apa yang mereka punya. Nah, ini kan kita semua nih. Kita kalau ngelihat ada orang sukses, teman kita sukses, kita pengen dekat ke dia karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari kesuksesan. Atau kita ingin menjadikan dia jadi backing kita. Wasallata alaihi al-hirs hatta lam yaqna bi kifayah. Orang ini tidak akan mendapatkan qanaah di dalam kalbunya. Orang itu merasa nggak cukup aja terus setiap hari. Wastadrajahu bi makri hatta ightarra bi nafsihi. Orang ini zahirnya masih diberi nikmat, batinnya yang tersembunyi adalah dia terpedaya. Faqad adzallahu Allah wa salabahu al-mulk. Orang ini telah Allah hinakan dan Allah ambil kekuasaan darinya. Maka teman-teman dimakan Allah, jadi al-mu'izz al-muzil ini bukan hanya persoalan kekuasaan politik, tapi juga kekuasaan kita dalam diri. Apakah kita benar-benar menguasai diri kita sendiri?
atau tidak, tentu kita lebih paham. Maka mintalah kekuatan itu kepada Allah, insya Allah kita akan sanggup untuk menguasai diri kita sendiri. Ya. Makanya saya sering mengatakan, setiap musim pemilu, setiap musim politik, ya, biasanya raja-raja dunia itu mencari raja-raja rohani, minta doa kah, minta syafaat kah, masih coba lihat nanti setiap musim-musim pemilu, lagi musim kampanye, itu kiai-kiai sering didatangi oleh calon-calon pejabat, calon-calon raja, calon-calon gubernur. Kenapa? Mereka minta backup. Ya. Berarti yang lebih tinggi siapa? Apakah raja yang namanya bupati itu, atau gubernur atau presiden itu, atau orang yang mendoakan mereka ini? Saya yakin teman-teman sepakat, justru orang-orang yang rohaninya ini adalah raja-raja hakiki. Maka Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, Al-Mu'izz dan Al-Muzil ini kita akan saksikan pada masa ini, masa nanti, orang-orang yang sekarang itu naik, ya. Dia lupa, dia naik itu pasti bakal turun. Nah, Allah, dia mengira dia yang naik, padahal dia dinaikkan Allah. Dia lupa kalau dia nanti akan diturunkan oleh Allah SWT. Maka kalau kita dapat amanah jabatan, jangan jumawa, jangan kemudian merasa sombong, besar hati. Kenapa? Nanti kalau jabatannya dicopot, kira-kira orang yang dulu kita rendahkan, yang dulu kita musuhi, itu kira-kira kita diapain sama dia. Ya? Dan hari, zaman itu akan berubah. Ada zamannya kita, ada zamannya mereka. Semoga Bapak Saudara Allah, kita termasuk orang yang faham Al-Mu'izz dan Al-Muzil. Kalau sudah faham di situ, insya Allah mau dinaikin sama Allah, diturunkan, dia pasrah aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita orang yang termasuk dikuatkan dengan hal-hal tersebut. Baik, kira-kira itu dulu. Udah dapat 4 nama nih berpasangan. Saya kembalikan ke Pak Anas ya. Pak Geri, silakan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita udah dapat 4 nama berpasangan, dua-dua Al-Qafid Al-Rafi, Al-Mudil. Kita masuk ke sesi pertanyaan aja ya Bu ya. Ya, tafadhol. Baik, ini sebelum saya bahas pertanyaan dari chat, sudah ada beberapa yang masuk ke saya, sudah saya note. Terus kemudian, tapi sebelum itu mungkin saya kedepankan dulu, ini ada pertanyaan dari Pak Geri. Silakan Pak Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Buya yang telah hadir di kegiatan kita ini setiap bulan yang kita istiqomah belajar. Jazakumullah khairan. Saya ingin menjelaskan pertama tentang masalah zuhud di atas zuhud ya. Mohon mungkin penjelasan secara lebih luas dengan perumpamaan supaya kita lebih paham. Yang pertama, yang kedua tentang mu'izzu dan sifat mu'izz dan mudil itu apakah lahiriah dan batiniah itu sebenarnya bisa berlawanan. Contohnya Fir'aun itu kan dimuliakan, tapi sebenarnya mungkin dihinakan ya. Atau Uwais Al-Qarni kalau secara lahiriah kelihatannya tidak dikenal orang, tapi beliau itu adalah sangat mulia di sisi Allah. Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih. Baik Pak Geri. Ya, yang pertama tadi, saya lupa. Tentang zuhud di atas zuhud, zuhud di atas kezuhudan. Mohon penjelasan perumpamaan dengan permisalan. Yang pertama, zuhud awam. Zuhud orang awam itu menanggalkan kemewahan-kemewahan lahiriah. Menanggalkan kemewahan lahiriah. Orang-orang awam mengira itulah yang disebut zuhud. Sehingga orang awam berpikir kalau orang zuhud nih nggak punya mobil, nggak punya rumah, ya, pakaian compang-camping, hidup susah, itu zuhud versi awam. Dan itu tidaklah benar. Zuhud bukanlah itu. Ada zuhud al-khawas. Zuhud al-khawas itu zuhud dari dunia pada kolbunya. Jadi kolbunya tidak mencintai dunia. Walaupun kolbunya itu kemudian menyadari orang ini butuh dunia,
maka dunia itu hanya sampai di tangannya, sampai di perutnya, tidak sampai kemudian tembus ke dirinya. Ini sudah khawas. Lalu ada zuhud anil akhirah. Ya. Inilah yang disebut zuhud fi zuhud. Zuhud dalam kezuhudan. Orang mengira cukup dengan membuang cinta dunia dari kolbu, itu sudah zuhud. Iya, itu sudah zuhud. Itu sudah zuhud yang sahih. Tapi ada lagi zuhud di atas itu. Zuhud itu kan membuang selain Allah dari kolbu. Sorga neraka itu selain Allah atau Allah itu sendiri. Maka jika saya masih beribadah itu karena ingin reward surga, saya meninggalkan kemaksiatan karena takut ikop neraka, maka saya masih disebut zuhudnya, ya, zuhud khawas, zuhud biasa, zuhud istimewanya orang-orang yang biasa, belum sampai zuhud fi zuhud. Orang yang zuhud fi zuhud ini, inilah yang disebut dalam hadis al-mutahabbuna birauhillah, orang-orang yang mencintai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini kalaupun seandainya surga neraka nggak ada, ya dia tetap cinta Allah, dia tetap ibadah kepada Allah. Dia ingin tetap bermajlis dengan Allah. Lain dengan orang awam, ya, orang awam yang kemudian naik dari zuhud materi kepada zuhud dunia. Apa yang kemudian terjadi? Mereka masih gemar pahala. Maka coba lihat orang yang paling banyak sedekah dan ibadah itu kebanyakan orang-orang yang berharap nanti dapat reward di akhirat. Tapi jarang sekali orang yang banyak ibadah ini, itu karena dia ingin dekat kepada Allah yang punya surga. Itu jarang sekali. Maka ada teroris mirip-mirip seperti ya, kejadian anak-anak. Teroris ini diceritain oleh salah satu pejabat polisi dulu kepada saya waktu saya selesai khutbah, atau di bawah ada bintang 2 ya, Kapolda di salah satu provinsi tempat saya tinggal dulu. Apa kata dia, Ustadz, ini ada yang lucu. Jadi ada seorang teroris ketangkep, nggak jadi ngebom, nggak jadi mati bunuh diri, bom bunuh diri, lalu dia marah-marah, juga nangis-nangis. Lalu ditanyalah, kenapa Anda nangis, kenapa Anda marah? Apa jawabannya? Saya tidak jadi menikahi 72 bidadari karena kalian. Jadi dia itu mau bunuh diri, mau menghancurkan orang sekitar, itu karena apa? Karena ingin menikahi bidadari. Kalau nggak terjadi, dia nggak mau ngamuk, gitu. Dia nggak mau ngamuk. Inilah bedanya. Jadi dia beribadah, nyembah Allah bukan karena Allah pantas disembah, tapi karena dia pengen sesuatu yang ada pada sesembahan itu. Apa itu? Surga. Maka ketika dia membuang itu dari dirinya, dia tidak pernah menghina surga, tidak pernah kemudian menafikan neraka. Dia tetap takut ke neraka, tetap girang dikasih surga. Tes aja, orang senang nggak dikasih duit, ya senang. Berarti dia masih senang masuk surga. Tapi keilmuannya itu mengatakan bahwa yang dibutuhkan rohaniku ini bukan surga syahwat. Karena ruhku bukanlah syahwat. Syahwat itu cuma divisi. Ruh itu hembusan dari Allah, dia ingin pulang kembali kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian az-zuhud fi zuhud. Zuhudnya para arifin, orang-orang yang kenal Allah, dia beribadah itu bukan karena lagi ingin dapat reward surga dari Allah atau takut neraka. Meskipun mereka sangat respect dengan surga dan neraka itu. Tapi mereka lebih harap kepada ridho zat yang mempunyai surga dan neraka itu. Kira-kira gitu Pak Giri yang pertama. Yang kedua tentang mu'izz mudhil. Betul sama dengan al-khafid, ar-rafid tadi, persis sama. Ada orang yang zahirnya itu Allah beri nikmat kekuasaan, tapi batinnya ar-rahina. Ya. Dan itu banyak hari ini. Mulai dari tingkatan-tingkatan paling basic ya, mulai dari bahkan kelurahan, kecamatan, itu sudah kejadian. Allah zahirnya Allah kasih duit, tapi batinnya tambah banyak maksiat. Makanya ciri-ciri orang-orang yang zahirnya diberi kekuasaan, tapi batinnya Allah banting, setiap kali dia bertambah kekuasaannya, setiap kali itu juga bertambah congaknya, sombongnya.
maksiatnya, zolimnya itu paling bertambah. Ya. Dan kata zolim ini jangan berdasarkan WA, berita-berita hoax. Kita harus nyaksiin sendiri baru kita mengatakan orang ini zolim. Ya. Ya ini sekarang banyak nggak ngerti apa-apa bilang zolim. Ya. Nggak ngerti apa-apa bilang orang ini tidak baik. Ya. Ini juga nggak benar. Kira-kira begitu Pak Gary. Ya. Jadi bisa jadi zahir dan batinnya itu beda. Wallahu a'lam. Ya, syukran. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih. Baik,